Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 166 Siapa Wu Jiu? Gong Luyun mengalahkan adikmu. Chu Feng agak terkejut. Dia pernah melihat metode Surou sebelumnya, dan meskipun dia hanya berada di level 1 alam mendalam, dia pasti kelas atas. Lagi pula, dia hampir dijuluki sebagai murid nomor 1. Saat ini, Gong Luyun juga berada di level 1 alam mendalam. Jika dia mampu mengalahkan Surou, itu berarti dalam hal metode, Gong Luyun lebih kuat dari Surou. Dia tidak hanya mengalahkan adikku. Dia bahkan mengalahkan Elder Ouyang. Su Mei mengalihkan pandangannya ke Elder Ouyang yang tidak terlalu jauh. Bahkan tetua Ouyang pun kalah. Alis Chu Feng yang menegang semakin menegang. Banyak orang tidak mengetahui kemampuan Elder Ouyang karena ia menyembunyikannya sangat dalam. Namun, dari Su Mei, ia mengetahui bahwa Elder Ouyang telah memasuki ranah mendalam sejak lama. Saat ini, ia sedang bergegas menuju ranah mendalam tingkat kedua. Ia benar-benar berada di puncak ranah mendalam tingkat pertama. Surou dan tetua Ouyang memiliki hubungan yang cukup dekat. Jadi, dia pernah beradu argumen dengan tetua Ouyang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir seri, pada kenyataannya, tetua Ouyang menahan diri demi Surou. Jika Gong Luyun mampu terus-menerus mengalahkan Surou dan tetua Ouyang, itu membuat Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa Gong Luyun mungkin tidak tampak sesederhana kelihatannya. Chu Feng, karena para tetua dari zona inti belum tiba, cepatlah lari. Pergilah ke kota Vermilion Birdku dan tanpa diragukan lagi, kau akan aman. Su Mei bersandar pada tubuh Chu Feng dan berkata pelan di samping telinganya. Apakah itu keinginanmu atau keinginan kakakmu? Chu Feng tersenyum dan bertanya. Itu milik adikku, dan itu juga milikku. Kami berdua berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi padamu. Tatapan mata Su Mei penuh dengan permohonan. Dia benar-benar takut Chu Feng akan terlalu keras kepala dan tetap di sana untuk mati. Kalian berdua benar-benar memperlakukanku dengan baik. Chu Feng terkekeh, mengulurkan tangannya dan dengan penuh kasih mengusap rambut Su Mei yang lembut dan cerah sebelum berjalan keluar dari sekelompok orang. Pada saat itu, depresi di hati Chu Feng telah menghilang seperti awan karena dia tahu bahwa Surou dan Su Mei tidak meninggalkan keluarganya, tetapi mereka memiliki kesulitan. Pada akhirnya, itu semua masih untuknya. Chu Feng, kemana kau pergi? Melihat itu, Su Mei menarik Chu Feng karena dia tahu bahwa arah yang dituju Chu Feng salah. Karena Wu Jiu ini memperlakukan keluarga Cuku seperti itu, aku tidak bisa membiarkannya pergi dan tidak melakukan apapun dengan benar. Chu Feng tersenyum tipis. Apa? Apa kau gila? Kau ingin pergi ke zona inti dan menantang Wu Jiu? Su Mei ketakutan mendengar kata-kata Chu Feng, tetapi ia tidak bisa menahannya. Dengan sekejap, Chu Feng sudah melompat keluar dari kerumunan dan berlari dengan gila menuju zona inti. Chu Feng ingin lari, tangkap dia. Surou, kamu punya niat untuk melindungi anak ini. Aku akan melaporkan kejadian hari ini kepada kepala sekolah. Ketika melihat itu, Liu Chengen panik. Jika Chu Feng tetap berada di sekolah naga biru, itu akan baik-baik saja dan akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Namun, jika Chu Feng lolos, bahkan jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu akan terlalu sulit. Awalnya, ketika Surou dan tetua Ouyang melihat itu, mereka diam-diam bersukacita. Mereka tidak hanya tidak mengikuti, mereka bahkan mengambil kesempatan untuk mengganggu. Mereka memerintahkan bawahan mereka untuk mengganggu bawahan Liu Chengen untuk melindungi Chu Feng saat dia melarikan diri. Namun, ketika mereka mengetahui ke arah mana Chu Feng melarikan diri, wajah mereka yang penuh kebahagiaan berubah menjadi dahi dengan garis-garis hitam. Bagaimana Chu Feng bisa melarikan diri? Dia hanya melemparkan dirinya ke dalam jaring dan terus maju untuk bunuh diri. Orang ini, kenapa dia tidak membiarkan orang lain terbebas dari kekhawatiran? Wajah Surou memerah karena marah saat dia berdiri di tempatnya dan menghentakkan kakinya. Setelah berpikir sebentar, sosoknya yang memikat melangkah maju dan mengejar Chu Feng. Tetua Ouyang tidak terkecuali karena dia juga mengikutinya dari dekat. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Chu Feng. Chu Feng sangat cepat, dan dengan sangat cepat, ia menyerbu ke zona inti dari pelataran dalam. Setelah memasuki zona inti, ia tidak berhenti dan langsung tiba di sebuah alun-alun. Plaza itu berbentuk lingkaran dan konstruksinya cukup unik. Di bagian tengahnya, terdapat panggung pertempuran yang sangat besar. Panggung pertempuran itu berwarna merah seolah-olah diwarnai oleh darah dan sangat menarik perhatian. Bahkan ada lonceng besar berwarna merah di tengah panggung pertempuran. Di lonceng besar itu, ada tanda besar yang tergantung di sana. Di tanda itu, ada beberapa kata besar, panggung hidup dan mati untuk dendam. Seperti seekor monyet yang lincah, Chu Feng melompat dan tiba di depan lonceng besar itu. Ia memukulnya beberapa kali dan suara lonceng itu bergema di udara.
Lonceng itu hampir bergema di seluruh zona inti, dan dengan sangat cepat, lonceng itu menarik perhatian para murid inti di sekitarnya karena mereka dapat mendengar bahwa itu adalah lonceng untuk tahap hidup dan mati bagi dendam. Panggung hidup dan mati, seperti namanya, jika ada dendam, hidup dan mati akan diputuskan di sana. Meskipun ada peraturan sekolah untuk sekolah naga biru, selama ada 2 murid yang memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan dan harus menyelesaikannya dengan nyawa mereka, mereka memang bisa datang ke tempat itu. Namun, sebelum itu, mereka perlu menandatangani sertifikat hidup dan mati. Mereka yang berani memukul lonceng besar di panggung hidup dan mati berarti mereka akan melakukan duel hidup dan mati. Adegan itu mengandung kemeriahan yang paling ingin dilihat orang. Pada saat itu, hampir semua orang dari zona inti tiba. Bahkan ada beberapa tetua. Lihat, bukankah itu Chu Feng? Bukankah dia memulai pembantaian di pelataran dalam? Beraninya dia datang ke sini. Anak ini terlalu berani. Pertama, dia menyinggung senior Gong. Kemudian, dia melukai murid-murid istana dalam dengan gila-gilaan. Dan sekarang, dia berada di panggung hidup dan mati. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Nama buruk Chu Feng sudah menyebar ke seluruh sekolah Azure Dragon dan bahkan gambar-gambarnya dipajang di mana-mana. Siapapun bisa mengenali Chu Feng dan mereka bingung dengan tindakannya. Saat itu, semua orang memiliki pikiran yang sama di hati mereka. Anak laki-laki itu ingin mati. Ketika orang-orang membentuk gunung dan lautan di sekitar panggung hidup dan mati, Chu Feng berhenti memukul lonceng besar. Dia menegakkan punggungnya dan berteriak keras kepada orang banyak yang mengelilingi panggung, "Siapa Wu Jiu? Datang dan matilah."